Selamat pagi, good morning. Selamat datang di Coffee Morning. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat para tamu undangan, para narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam forum diskusi terbatas hari ini. Dan hari ini kita akan membahas topik yang semakin relevan di tengah kondisi gejolak ekonomi global. Tema diskusi yang kami ambil adalah Catching a New Dawn, a Big Opportunity in Crypto Investment. Tema ini kami pilih untuk menjawab keresahan dari banyak pihak soal arah investasi kripto ke depan, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin tidak pasti, semakin lebih banyak uncertainty. Tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana menjaga nilai kekayaan agar tidak tergerus oleh inflasi dan juga volatilitas pasar. Maka pertanyaan selanjutnya adalah strategi apa sih yang harus kita punya untuk menjaga itu semua. Kita tahu ya bahwa kondisi ekonomi saat ini di global pun begitu ya, dan juga di domestik belum sepenuhnya pulih. Kondisi inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar dan lain sebagainya pun juga masih dalam kondisi yang uncertainty. Nah, di sisi lain masyarakat saat ini pun semakin sadar untuk mulai berinvestasi, tapi mereka butuh arah. Dan salah satu opsi yang kini mulai dibicarakan adalah kripto, terutama stablecoin yang disebut-sebut dapat menjadi alternatif untuk lindung nilai atau safe haven. Di tengah situasi ini kripto khususnya mulai dibahas sebagai alternatif lindung nilai. Apakah ini juga termasuk euforia atau mungkin peluang yang nyata? Nah, di forum ini kita akan membuka ruang diskusi lintas perspektif mulai dari makroekonomi, regulasi hingga teknologi agar kita tidak sekedar reaktif terhadap tren tetapi bisa mengambil posisi strategis di tengah perubahan yang ada. Acara keren ini dipersembahkan oleh CNBC Indonesia bareng cuap-cuap cuan dan tentunya didukung oleh Mobi. Thank you banget buat Mobi yang sudah mensupport penuh Coffee Morning hari ini. Dan pastikan kita juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Dion yang sudah berkenan menyediakan tempat yang super nyaman untuk kita di pagi hari ini ya. Tepuk tangan boleh semuanya sebelum kita mulai. Baik. Tidak cuman itu saja, hari ini juga kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber yang luar biasa, insight dan perspektifnya yang perlu kita dengarkan bersama tentang bagaimana sih sebenarnya big opportunity in crypto investment di masa depan, saat ini dan juga masa depan pastinya. Langsung saja saya perkenalkan, kita akan ngobrol bareng bersama dengan Bapak Dino Milano Siregar, Kepala Departemen Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. Selamat datang Pak Dino. Kemudian Bapak Geoffrey James, Chief Product Officer Mobi. Halo Pak Geoffrey, selamat datang. Kemudian Bapak Subani, Direktur Utama Siavax. Pak Subani, selamat datang. Ada Bapak Robi Bun, Ketua Umum Asosiasi Aset Perdagangan Aset Kripto Indonesia. Pak Robi, selamat datang. Dan juga ada Mas Ai Hidayah, Financial Expert CNBC Indonesia. Mas Ai, terima kasih. Oke, tidak usah berlama-lama. Kita akan mulai diskusi yang kita akan kemas sangat-sangat dalam, in-depth. Tapi kita akan penyampaiannya mungkin lebih casual. Kita akan lihat seperti apa berbagai perspektif terkait mengenai crypto investment ya pada saat ini. Langsung saja, mungkin kita akan buka langsung dari Mas Ai terlebih dahulu. Kita akan buka, kita kasih dulu bekal informasi terkait kondisi ekonomi terkini. Seperti apa sebenarnya? Baru nanti kita akan kaitkan lebih dalam tentang si kripto ini seperti apa. Mas Ai silakan. Ya, terima kasih Maria. Jadi memang kondisi ekonomi secara global sendiri kan kemarin sempat dihebohkan dengan adanya perang tarif dari Donald Trump dan perang sesungguhnya ya di Timur Tengah. Di awal tahun memang banyak ketidakpastian dengan adanya perang tarif dan perang sesungguhnya yang terjadi di Timur Tengah maupun di Eropa ya, di Rusia, Ukraina. Cuma kan seiring berjalannya waktu ternyata perangnya juga sudah mulai berhenti. Lalu terkait perang tarif sendiri sekarang sudah banyak kesepakatan-kesepakatan yang dicapai ya oleh beberapa negara termasuk Indonesia itu sendiri. Sehingga sedikit mengurangi rasa ketidakpastian gitu ya. Sementara di dalam negeri sendiri kalau kita lihat ya mungkin di kuartal ketiga ini atau di semester 2 ini. Pemerintah juga sudah mulai membuka keran untuk spendingnya. Yang di semester 1 mungkin agak sedikit berat ya.
Lalu juga Bank Sentral sudah mulai menurunkan suku bunga. Kemudian inflasi kita juga tetap terjaga. Jadi harusnya di semester kedua ini kondisi ekonomi jauh lebih membaik lah dibanding semester pertama, baik itu di dalam negeri maupun di global itu sendiri gitu. Nah, ketika kondisi ekonomi cenderung membaik, maka aset-aset yang secara harafiah lebih agresif gitu ya, baik itu dari sisi return maupun pertumbuhannya itu sendiri, mungkin mulai kembali dilirik gitu ya. Salah satunya kripto ini gitu. Kalau kemarin mungkin banyak orang berburu emas gitu ya, banyak orang berburu deposito atau mungkin surat berharga. Di semester kedua ini harusnya di aset-aset yang lebih agresif akan mulai menjadi pilihan lah untuk diversifikasi dari sisi investor itu sendiri gitu. Jadi peluangnya memang ada, tinggal bagaimana strategi dan timing kita dalam mengambil posisi gitu. Kalau dilihat dari kondisi kan tadi arahnya sih sepertinya sudah mulai membaik ya. Makanya orang mau berani masuk ke risky aset begitu ya Mas Sai ya. Kondisi seperti ini atau ketidakstabilan atau kondisi perekonomian yang saat ini memang agak cukup rentan ya terhadap perilaku investasi. Yang Mas Sai lihat seperti apa? Ya, sebenarnya kondisi ketidakpastian itu akan selalu ada gitu ya. Tinggal kalau dari sisi investor perspektifnya adalah bagaimana kita mendiversifikasikan instrumen investasi kita gitu. Kita juga nggak bisa terlalu berfokus ke satu instrumen yang sifatnya mungkin konservatif gitu ya. Kita ambil contoh mungkin emas gitu ya. Tapi kalau kita mau bertumbuh gitu aset kita gitu, apalagi untuk melawan inflasi, tentu kita harus diversifikasi juga ke aset yang lebih agresif secara return gitu. Tinggal dari sisi porsinya aja diatur gitu ya. Ketika kondisi ekonomi membaik, tentu porsi untuk ke instrumen yang lebih agresif harus lebih besar supaya pertumbuhan aset kita juga menjadi lebih baik gitu. Tapi kalau kondisi ekonominya memang sedang memburuk gitu atau mengarah yang ketidakpastian atau tidak kurang baik lah gitu ya. Ya mungkin kita harus agak sedikit bertahan gitu ke aset-aset yang sifatnya konservatif gitu. Tinggal bagaimana tujuan-tujuan investasinya ini disesuaikan gitu ya dengan profil resiko dari masing-masing individunya itu sendiri. Karena setiap orang mungkin pandangannya akan berbeda gitu. Saya mungkin pandangannya A, orang lain mungkin bisa B atau C. Tapi pada intinya bagaimana kita mengatur strategi itu kita sesuaikan dengan profil resiko dan tujuan investasi kita. Tentunya dengan koridor kita juga melihat kondisi perkembangan ekonomi baik itu di domestik maupun di global seperti apa. Tinggal nanti porsi-porsinya aja diatur sesuai dengan yang diinginkan gitu. Oke, thank you Mas Ai sudah memberikan gambaran secara makro, kemudian juga secara aset alokasi begitu ya, dan kondisi yang mungkin saja memang mempengaruhi perilaku investasinya para investor. Kita akan lihat, ini saya ada data, mungkin teman-teman di sini karena banyak sekali teman-teman di sini para tamu undangan tampaknya juga sangat keep update sekali begitu ya, dan sangat keep update pastinya tentang kripto. Ada grafik nilai transaksi kripto ini sempat mengalami penurunan tajam di 2023. Kemudian lanjut begitu ya, kita akan lihat untuk datanya. Oke. Dari sisi transaksi melonjak juga ke 2024 begitu. Nah ini gambaran bahwa meski pasar kripto terbilang volatil tapi potensi pertumbuhannya masih menarik. Ya ini comparisons juga dengan aset alokasi yang lain ya. Antara cryptocurrency dan juga aset alokasi yang lain. Oke, kita akan langsung saja bahas. Tadi kondisi makro sudah, kemudian kita akan lihat bagaimana sebenarnya kondisi terkini dari aset kripto di Indonesia ya. Mungkin saya ingin dengar nih, saya dari Pak Dino. Seperti apa Pak Dino? Ya, terkait dengan perdagangan kripto di Indonesia, kita melihat kalau grafik di situ kan kelihatannya mulai meningkat ya di 2024 gitu. Tapi kalau kita melihat perkembangan terkini, pertumbuhannya di 2025 sebenarnya agak sedikit lebih menurun untuk semester 1 2025. Itu di 2024 sekitar 301 triliun, yang tahun ini untuk semester 1 sekitar 226 triliun. Itu dari sisi value-nya. Tapi kalau kita melihat dari sisi konsumennya, itu terjadi peningkatan dari 14 jutaan orang per Juni 2025 itu sudah menjadi 16 jutaan orang yang memiliki akun di kripto.
Ini menunjukkan bahwasanya minat terhadap investasi di kripto itu masih menarik. Kalau semata-mata kita melihat value, memang terjadi penurunan. Tapi kami meyakini bahwasanya terjadi peningkatan di sisi governance, di sisi tata kelola dari para pelaku, seiring dengan perpindahan otoritas dari Bapepti ke OJK, kita melakukan pembenahan dan penguatan di sisi para pedagang. Demikian pula dengan bursanya, clearing dan custodiannya. Kalau dari sisi aset kripto sendiri atau mungkin dari karena pindah ya dari Bapepti ke OJK nih Pak. Tadi Bapak juga mention bahwa ini banyak yang harus dibenahi begitu ya atau melakukan pembenahan. Apa yang paling mendasar begitu kalau untuk di kripto sendiri Pak Dino? Ya, seperti kita ketahui bahwasanya ekosistem kripto di Indonesia ini agak sedikit unik ya. Ada bursa, ada clearing, ada custody di mana itu tidak dikenal di negara-negara lain. Namun karena ini sudah menjadi bawaan yang harus menjadi tugasnya OJK sesuai dengan Undang-Undang P2SK, jadi amanat ini kami emban dengan melakukan smooth landing. Pindah dari Bapepti ke OJK tanpa menimbulkan gejolak di market. Jadi kita adopt as is, tapi kemudian kita melihat ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan, ada hal-hal yang kita perlu sempurnakan sehingga nanti marketnya bisa lebih efisien dan kemudian lebih transparan kepada para konsumen bagaimana mereka memasuki dunia kripto ini. Oke, saya ke Pak Jofri dulu ya Pak Jofri. Pelaku industri melihat seperti apa sih arah perkembangan pasar kripto di Indonesia? Apakah memang tadi yang disampaikan Pak Dino ini terjadi betul begitu ya di lapangan yang langsung bersentuhan langsung dengan nasabah atau mungkin orang yang kemudian baru masuk ke industri ini? Seperti apa Pak Jofri? Ya, kalau dari sebagai kacamata exchange, kita juga melihat memang ada pertumbuhan yang luar biasa dari segi jumlah konsumen. Bahkan tadi sesuai angka yang dibilang ada sekitar 16 juta orang yang sekarang punya akun. Dan yang saya lihat ada tren menarik, itu dulu kripto itu hanya dipandang oleh orang-orang yang muda saja. Jadi mungkin cuma oleh pelajar, mahasiswa, dan yang professionals. Tapi sekarang kita udah lihat juga beberapa orang yang udah lebih dewasa sudah melihat kripto ini sebagai aset yang lebih, mungkin bahasanya dewasa gitu ya. Alternatif, ya alternatif investasi yang legit. Jadi nggak cuman spekulan, nggak cuman spekulasi harga dan bisa dilihat sebagai aset yang mulai mature. Aset yang mulai mature, berarti satu investasi yang tampaknya sudah mulai diperhitungkan begitu ya saat ini ya. Kalau Pak Jofri sendiri melihat nggak sih perkembangannya seperti apa dari tahun ke tahun? Kalau tadi kan Pak Dino mengatakan kalau dari sisi volume agak berbeda ya dengan tahun-tahun lalu bahkan lebih bagus ya Pak Dino ya comparisons di tahun ini. Nah seperti apa sih kalau rapotnya nih dari para pelaku pasar sendiri meng-capture perbandingan tahun lalu, tahun ini dan mungkin tahun depan begitu ya udah ada sedikit outlook gambarannya kayak ini akan oke secara pasar. Ya, jadi di investor kripto sendiri itu ada dua tipe ya. Ada yang bentuknya itu lebih yang lihatnya long term, sabar. Ada yang bentuknya itu lebih ya mau untung cepat. Jujur memang di tahun ini pergerakan kripto itu naik. Tapi nggak menyeluruh ke semua aset-aset kripto lainnya. Jadinya ada beberapa golongan masyarakat yang tadi ada di mungkin tipe yang kedua. Itu belum terlalu memasuki kripto di tahun ini. Tetapi yang udah benar-benar kita bilangnya fundamental investor atau long term investor itu udah benar-benar masuk. Jadinya dari mereka itu sebenarnya jumlahnya itu banyak dan volume meningkat. Tapi memang untuk dari yang tipe kedua ini masih setengah kaki nih. Jadi kita melihatlah apakah di semester 2 ini seperti kata Pak Ai tadi bisa ada peningkatan di more risky asset. Sepenuh kaki ya Pak Jofri ya, nggak setengah kaki lagi ya berarti ya. Oke, saya ke Pak Subani. Pak Subani kalau kita lihat dari sisi industri kripto kan sering dikait-kaitan resiko, volatilitasnya juga cukup tinggi begitu ya Pak Subani. CFX sendiri bagaimana membangun kepercayaan pengguna terhadap khususnya platform-platform yang sudah legal, sudah ada izin gitu ya, agar lebih aman dan nyaman gitu dalam memiliki aset, apalagi yang risky aset seperti kripto. Baik, terima kasih Mbak Maria. Jadi
memang ini kalau kami rasa ya, Indonesia sudah cukup tanggap dan cepat dalam bagaimana melihat perkembangan kripto yang ada di dunia, di global. Sehingga akhirnya memutuskan untuk menciptakan ekosistem yang komplit untuk perdagangan kripto di Indonesia. Dan ini terbukti dari Indonesia satu-satunya negara yang mempunyai bursa, lembaga clearing dan kustodian yang ikut dalam ekosistem kripto di Indonesia mengatur perdagangan kriptonya dari masing-masing pedagang yang ada. Dan dengan adanya ekosistem yang komplit, juga dengan adanya regulator saat ini di bawah OJK, ini semuanya bisa menjadi tata kelolanya jadi baik. Pedagang sudah tidak lagi mengelola fiatnya nasabah, sekarang sudah ada di lembaga clearing. Lalu asetnya sudah di lembaga kustodian. Dan seluruh perdagangannya diawasi oleh Bursa CFX 24 jam, 24/7, dan laporan pun kita selalu laporkan kepada regulator. Jadi suasana atau situasi ini yang membuat mudah-mudahan bisa membuat investor atau yang calon investor untuk ke kripto akan merasa lebih aman dan nyaman. Karena ada kepastian hukum, itu yang paling penting buat investor sebetulnya. Itu yang membedakan Indonesia dengan negara yang lain. Oke, baik. Saya ke Pak Robi nih, Pak Robi. Kalau dilihat dari kacamata asosiasi, Anda melihatnya pertumbuhan aset kripto nasional saat ini sudah seperti apa? Apakah sudah pada jalur yang tepat, jalur yang benar nih Pak Robi? Oke, makasih. Untuk asosiasi melihat dari sisi pertumbuhan aset kripto di 2025 ini menuju ke lebih sehat dan terkonsolidasi dengan baik. Fase sebelumnya saya menganggap itu adalah sebuah proses pembelajaran. Namun di 2025 peningkatan menurut saya, peningkatan dari sisi tata kelola, kepatuhan, manajemen resiko itu menjadi poin yang paling utama dari sudut pandang asosiasi menilai kinerja yang sudah ada di regulator dan di SRO kita, yaitu ada bursa, clearing dan custody. Sehingga dalam pelaksanaan sehari-hari kelihatannya pedagang sekarang ini lagi jelimet. Mengurusin banyak hal. Apa tuh? Oke, mengurusin banyak hal. Aturan barunya yang harus disusun rapi, pekerjaan, izin Pak, curhat sambilan. Membuat sesuatu yang lebih rapi dan lain-lainnya. Namun menurut saya itu sesuatu hal yang baik. Untuk awal kita repot. Namun kedepannya itu akan menjadi lebih baik, khususnya bagi pengguna di Indonesia. Hadirnya SRO membuat teman-teman pengguna di Indonesia jauh lebih nyaman. Artinya secara fiatnya sudah ada perlindungan dari clearing, secara aset sudah ada di custody, pengawasan transaksi yang begitu transparan dan real time itu sudah ada dari bursa dan diawasi juga oleh regulator kita yaitu OJK. Jadi menurut saya segala sesuatu itu berjalan menuju porsi yang lebih baik dan besar. Oke, Pak Jofri mungkin bisa ditanggapi juga nih, apalagi ini kan terkait juga dengan pelaku ya, memang sejelimet itukah gitu, atau justru memang transformasi ini dirasakan malah justru semakin quite good untuk para pelaku dan oke juga akhirnya untuk user gitu ya, untuk pengguna ya Pak Robi. Gimana Pak Jofri? Ya, mungkin buat merespon statement Pak Robi, dari kami sebagai pedagang juga sebenarnya tujuannya sama sih untuk keamanan pengguna, yaitu terutama dalam bentuk aset. Kita lihat ada exchange dari luar negeri yang pernah collapse, salah satunya yang terbesar itu FTX. Jadi kita dari semua ekosistem itu sangat
ingin mencegah hal-hal seperti itu terjadi di Indonesia karena ujung-ujungnya yang paling dirugikan adalah konsumen. Jadi dari kami memang jujur repot. Oke. Jadi bahkan sampai ada tim khusus untuk menghandle semua transisi. Tapi kita lihat ya no pain no gain ya. Jadi ini kita lihat memang repot di awal. Tapi saya juga yakin untuk dari segi pengawasan, dari segi integritas exchanges, itu menjadi lebih transparan dan semoga dari user mereka juga makin nyaman taruh di exchanger Indonesia karena benar-benar secara regulasi itu membuat mereka aman. Oke, dari pedagang repot, user juga ikut repot nggak biasanya sih? Dapat curhatan juga nggak? Ya mungkin pasti itu ada plus minusnya. Pasti ada user juga yang protes, oh kenapa sekarang transaksi dipajaki, kenapa sekarang ada biaya ini itu. Tapi ya kita juga lihat itu ya memang sesuatu yang perlu dibayar untuk keamanan dan juga pengawasan yang baik. Jadi kita mencoba selalu edukasi, meskipun mungkin dia bisa trading di tempat lain yang ilegal tapi mungkin biaya tax besar itu, tapi ya lagi-lagi tadi di perlindungan dari segi kalau ada apa-apa dia bisa ngelapor ke siapa, itu semuanya tuh diamankan di ekosistem ini. Jadi bayangkan saja kalau investornya sudah menggunakan uang yang lumayan banyak untuk investasi di kripto, mereka kan juga mau peace of mind. Jadi itu yang kita coba sebagai satu ekosistem kasih ke pengguna-pengguna ini. Gak apa-apa lah ribet gitu ya, yang penting hasil akhirnya begitu ya akan baik untuk semua. Dari tadi Pak Dino udah ngelus-ngelus dada gitu ya, Pak Dino boleh Pak Dino komentar gitu ini terkait mengenai hal ini. Ya, komentarnya adalah memang di tahap awal ini akan sedikit merepotkan. Tapi kenapa OJK melakukan hal itu? Kita ingin industri ini bertumbuh dengan benar, ya, dengan track record yang benar, dengan pencatatan yang lebih transparan. Karena salah satu tugas OJK adalah melakukan perlindungan kepada konsumen. Itu sebenarnya inti utamanya. Nah, kalau misalnya kita melihat kepada roadmap-nya OJK, gitu ya, tahap pertama ini adalah tahap penguatan, ya. Jadi begitu ada perpindahan dari Bapepti ke OJK, kita coba penguatan dulu. Ibaratnya kita pelajari dulu nih ekosistemnya seperti apa. Nah, nextnya di fase kedua, baru nanti kita akan melakukan penguatan di infrastruktur. Ada beberapa hal yang mungkin akan kita lakukan ke depan. Sekarang ini mungkin belum ada single ID di dunia kripto. Nextnya kita akan coba melakukan single ID. Konteksnya apa? Itu supaya perpindahan data atau perpindahan aset dari satu pedagang ke pedagang lain itu memang adalah konsumen yang legit. Kita menghindari bahwasanya ada para pelaku yang mencoba memanfaatkan ini secara tidak legal. Nah, tapi itu juga saya pikir akan sangat membantu kepada ekosistem dalam rangka untuk melakukan manajemen ke internalnya, kemudian dari sisi governance-nya seperti apa, manajemen resikonya seperti apa, itu juga akan memudahkan dari ekosistem untuk mengelola dirinya sendiri. Terima kasih. Jadi ini memang sepenuhnya sekarang semua sedang dalam proses pembenahan pengaturan begitu ya Pak Dino ya. Dan ini kemudian akhirnya menjadi edukasi bersama termasuk bagi para pelaku dan juga nantinya ke pengguna atau user ya. Nah kalau ke Pak Subandi sendiri, kalau dari strategi Bursa CFX sendiri dalam mengedukasi masyarakat khususnya ya dalam produk-produk yang oke, yang baik begitu dan tidak cuma ikut-ikutan. Gitu ya, ini basicnya adalah tidak cuma ikut-ikutan seperti apa? Baik, jadi kalau kami dari Bursa itu salah satu tugas utama adalah literasi edukasi ke masyarakat mengenai produk investasi kripto ini. Jadi kami tidak memberikan pilihan, namun
kami menginformasikan saat ini sekarang sudah bisa dilihat di websitenya CFX, cfx.co.id, ada list seluruh kripto atau koin yang diperdagangkan secara resmi di Indonesia. Nah itu udah ada 1.000 lebih dan ini akan terus terupdate, baik itu bertambah ataupun mungkin akan hilang. Karena kenapa? Kita akan selalu terus memantau dan memonitor bagaimana kinerja atau performance dari aset-aset tersebut, koin-koin tersebut. Jadi kita selalu mengedukasi bahwa bertransaksilah di pedagang yang berizin resmi dari OJK yang menjadi anggota CFX Bursa. Di situ bisa terlihat juga di website, informasinya ada saat ini yang telah berizin ada 20 dan token-token apa yang memang sudah masuk daftar aset kripto yang disetujui. Jadi ini penting buat masyarakat untuk melakukan riset dulu lah sebelum melakukan investasinya di kripto. Pedagang mana yang sudah berizin, token apa yang memang sudah masuk daftar aset kripto. Masalah nanti karakteristik dari investornya tersebut itu tadi yang Mas Ai bilang, itu tergantung dari profil atau risk appetite masing-masing. Nah, karena masing-masing token mempunyai karakter sendiri-sendiri, use case-nya beda-beda. Jadi tolong dipelajari dulu, itu yang selalu kita tekankan. Jangan hanya ibaratnya istilah sekarang FOMO ya, tapi nggak tahu apa yang dibeli, nah itu jangan. Jangan hanya melihat untungnya doang atau cuannya doang, tapi mesti tahu resikonya. Jadi investor itu mesti siap, bukan hanya siap untung, siap rugi juga. Nah, jadi itu yang kita terus jaga. Mungkin itu, terima kasih. Pak Robi, seperti apa Anda melihat resiko paling besar? Ini kan Pak Robi membawahi banyak sekali para pedagang begitu ya yang memang ada di sana. Pasti concern terbesar untuk salah satunya mengedukasi user baik yang baru karena pertumbuhannya cukup signifikan ya Pak Dino ya. Mungkin nanti bisa di-compare nih dengan aset alokasi lain. Apa yang akan terjadi gitu kalau tanpa sebuah pengetahuan tapi sudah berani gitu untuk masuk ke risky aset, Pak Robi? Bagi pengguna yang nyemplung nih ceritanya nih ke aset kripto tanpa ada edukasi dan pemahaman terhadap aset kripto itu pasti resiko untuk mengalami kerugian dari investasinya akan jauh lebih besar. Menurut saya bukan hanya di aset kripto, seluruh instrumen investasi, yang namanya instrumen investasi memiliki resiko. Karena adanya resiko maka edukasi itu sangat penting. Baik dilakukan secara mandiri ataupun melalui sosial media yang lebih legit menurut saya karena sosial media sekarang banyak sekali mencari sosial media yang legit ya mungkin salah satunya CNBC yang terus memberikan edukasi ya terkait mengenai perkembangan aset kripto maka teman-teman untuk salah berinvestasi itu menjadi lebih kecil resikonya lebih kecil. Nah mulailah kalau di pasar modal kita bilang ketika mulai belajar di pasar modal belilah aset-aset yang blue chipnya dulu. Nah mulai dari situ. Jadi kalau di kripto mungkin bisa mulai dulu dari Bitcoin ya salah satu yang kita bilang blue chip. Kemudian ada stable coin yang saat ini untuk di Indonesia cukup besar volume transaksinya yaitu misalnya USDT untuk sebagai lindung nilai. Nah dengan begitu setelah kita melalui beberapa fase akhirnya kita mulai paham bagaimana sebuah karakter aset kripto ditambah lagi edukasi yang cukup. Nah mulailah bisa mulai ke aset-aset lainnya. Nah semua investasi mengandung resiko. Harapannya dengan ada edukasi yang baik, pemahaman yang baik, resiko itu bisa kita hindari.
Oke, menyambung ke situ nih Pak Robi ya. Kalau dari asosiasi ini upayanya sejauh ini dalam peningkatan literasi, begitu ya, baik untuk pedagang ataupun juga pengguna atau users, sekaligus juga etik bisnis. Nah, etik bisnis karena kan kalau tadi OJK menyinggungnya semua dalam proses pembenahan gitu. Para pedagang juga perlu memperhatikan etik bisnis, para anggotanya juga begitu ya. Di tengah popularitas kripto ini luar biasa sekali nih saat ini. Seperti apa Pak Robi? Etiknya sebenarnya lebih banyak asosiasi, PR-nya jadi banyak nih Pak Dino. Monitoring terhadap media. Oke. Karena salah satu selain edukasi yang tepat, asosiasi bersama-sama dengan bursa, clearing dan custody selalu melakukan monitoring terhadap media informasi. Ketika ada menjurus informasi yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, maka kita bekerja sama untuk memberikan informasi kembali kepada penerbit informasi, memberitahukan informasi yang lebih tepat, karena itu menjadi salah satu tugas yang diberikan OJK kepada kami untuk memonitoring, memberikan informasi yang tepat dan melakukan edukasi yang lebih baik. Nah, edukasi untuk posisinya yang ada di Center of Java ini mungkin sudah tidak terlalu berat. Oke. Tapi yang dari pelosok-pelosok mungkin bukan kita mengecilkan dari ujung, yaitu ada Aceh, itu juga sudah ditembus untuk literasi dan edukasinya. Sampai ke ujung selanjutnya Gorontalo juga sudah dihadiri oleh OJK untuk memberikan edukasi yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan dengan semangat yang ada ini, industri kripto bisa menjadi lebih baik ke depannya. Oke, baik. Karena sekarang dari sisi regulasi sudah diatur begitu ya, edukasi literasi juga terus dilakukan begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini perkembangan asetnya popularitas meningkat, diiringi juga dengan pengetahuan dan juga edukasi yang mumpuni begitu ya Pak Robi ya. Pak Dino, ingin ditanggapi begitu ya soal etik bisnis dan lain sebagainya begitu. Mungkin yang untuk dilihat dari sisi regulatornya sendiri begitu ya, sejauh ini seperti apa? Ya, seiring dengan edukasi yang tadi disampaikan, kita juga melakukan literasi. Literasi yang dilakukan OJK itu dengan berbagai cara. Ada seminar online offline, kemudian kita meminta kepada asosiasi untuk mengkoordinasi anggotanya untuk melakukan literasi yang menyeluruh, dibagi per daerah supaya cakupannya lebih luas ya. Dan selain dari itu, OJK sendiri juga sudah memiliki berbagai program terkait dengan edukasi, juga melibatkan ekosistem dari asosiasi pedagang, kemudian bursa, clearing, custody, kita ajak semua. Dan ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, antara lain ada bulan fintech nasional yang kita sudah lakukan beberapa kali, beberapa tahun terakhir. Dan yang terakhir itu di 2024 itu Indonesia Fintech Summit dan Expo. Itu walaupun para pedagang belum menjadi berada di bawah pengawasan OJK tapi kita sudah tahu akan beralih ke OJK, kita ajak juga mereka untuk melakukan Expo pada saat tahun lalu. Dan kemudian kita juga punya kegiatan-kegiatan terkait dengan digital financial literacy. Itu mencakup 12 kota. Ada lebih kurang 5.500 peserta yang hadir, dan kemudian kita memasukkan tidak hanya kripto, tapi kita juga memasukkan inovasi teknologi sektor keuangan. Jadi fintech di luar dari yang pinjaman online gitu ya. Kemudian beserta asosiasi dan para pedagang kita juga melakukan bulan literasi kripto di tahun 2025. Itu mencakup lebih kurang 100 ribuan peserta. Dan audiensnya adalah para mahasiswa dan komunitas-komunitas lokal di daerah-daerah. Dan ternyata kita pahami bahwasanya ternyata komunitas kripto di daerah luar biasa, gitu. Kita tidak menyangka bahwasanya komunitas di sana justru tumbuh, dan itu perlu kita edukasi
sehingga mereka menjadi calon investor yang legit dan kemudian benar dalam hal melakukan investasi. OJK juga melakukan peluncuran buku saku terkait dengan inovasi aset keuangan digital. Ini lebih kepada referensi edukasi ringkas. Kita ingin dengan sekilas juga mereka paham apa itu teknologi sektor keuangan. OJK juga melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan program OJK Mendengar. OJK Mendengar itu konteksnya adalah kita berinteraksi dengan berbagai kalangan, termasuk dengan masyarakat juga, dengan industri, dengan para mahasiswa. Even kita juga mencakup, sekarang kita mencoba menurunkan lagi, karena kita tahu digitalisasi ini banyak menyasar anak-anak muda. Kita mulai tingkat SMA juga sudah mulai kita sentuh, sehingga mereka benar-benar melek digital. Itu harapan dari kami. Dan selain itu juga dari OJK sendiri, di websitenya kami itu selalu ada informasi-informasi yang kami rilis terkait dengan edukasi. OJK juga punya OJK Institute yang kemudian kita melakukan edukasi tidak hanya kepada para user, tapi juga kepada dosen-dosennya, gitu ya. Nah, kita juga sedang mencoba kolaborasi dengan asosiasi dan kemudian bursa clearing custody untuk melakukan edukasi kepada pihak-pihak yang bersinggungan nih dengan OJK. Termasuk diantaranya ada BI, ada PPATK, ada aparat penegak hukum, ada hakim, jaksa, sehingga mereka melihat kripto ini sebagai sesuatu instrumen investasi di Indonesia yang legit, dan jangan sampai salah dalam hal menyikapi kripto ini di Indonesia. Terima kasih. Ternyata fokusnya OJK banyak ya, dan sudah benar-benar khusus untuk kripto tuh ada ruangnya di situ ya Pak, di OJK ya Pak ya. Dan kami juga memiliki OJK Innovation Hub, di mana itu para pelaku, para pemikir yang punya ide untuk melemparkan idenya, kemudian kita masukkan di dalam Innovation Hub itu jadi semacam sandboxing. Oke. Ya, ide-ide silahkan dilempar, kita akan coba rumuskan apakah ini akan menjadi suatu produk baru atau bisnis baru atau aktivitas baru di dunia kripto maupun fintech. Wow, luar biasa. Boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk kita baru aja ngelihat perkembangan aset kripto ya sejauh ini, dan ternyata dari sisi regulasi itu sudah mulai tertata cukup rapih begitu ya, dan tinggal pembenahan dan juga nanti akan seperti apa ke para penggunanya. Saya ke Pak Jofri lagi. Nah, kalau kita balik lagi soal edukasi, kemudian literasi. Karena kalau kita bicara investor, apalagi retail saat ini Pak Jofri, banyak yang tadi FOMO gitu ya, hype, masuk gak tahu juga strateginya seperti apa gitu ya. Nah, kalau dari Mobi sendiri melihat gimana sih supaya pengguna ini gak ikut-ikutan? Secara tren itu mereka tahu dan mereka tuh bisa jadi pengguna jangka panjang gitu. Jadi gak yang cuman ikut, habis itu kalau gak ngerti pusing keluar gitu ya. Gimana Pak Jofri? Jujur mungkin saya cerita dikit, saya adalah mantan dari orang seperti itu. mantan orang FOMO. Jadi biasanya ya, apalagi mungkin bapak-bapak dari sini juga, biasanya kan masuk kripto tuh antara angkatan 2017 atau angkatan 2021. Saya waktu itu kebetulan angkatan 2017. Jadi memang daya tarik kripto itu yang paling cepat ditangkap semua orang itu memang kan price action. Itu nggak bisa dipungkirin. Tiba-tiba koin naik 100 kali, 1000 kali itu bikin orang langsung matanya hijau. Ya, tapi memang itu memang kesalahan utama dari pemula, yaitu tadi seperti yang Pak Ai bilang juga sama Pak Subani, banyak tuh yang lihat dari potensi keuntungan dulu, tapi potensi kerugian tuh nomor 2. Kalau menurut saya itu malah harusnya terbalik. Jadi kalau kita mau masuk aset investasi, salah satu juga kripto, Bitcoin juga, harus paham resikonya dulu, dia entry di posisi seperti apa, sehingga dia punya plan yang baik untuk manajemen keuangan dia gitu. Ya karena banyak yang kapok itu karena mereka all in di harga sangat tinggi, tiba-tiba turun 80%. Makanya ada termnya kalau di sosial media nyangkut, itu sangat umum ya. Jadi kalau dari Mobi sendiri, memang salah satu yang kita lagi fokusin itu nggak cuma dari tadi ya di bagian edukasinya juga of course,
kita itu bikin sistem atau produk yang memang fokus untuk membuat nasabah tuh lebih punya manajemen resiko yang baik. Jadi salah satu contohnya ya produk yang kita pernah bikin tuh namanya Auto Invest. Jadi itu mirip seperti metode dollar cost averaging. Jadi customernya itu bisa beli Bitcoin nyicil misalnya setiap hari 100.000. Tapi tiap hari gitu belinya. Daripada misalnya masuk 20 juta sekaligus. Karena kalau dia masuk 20 juta sekaligus tiba-tiba harganya anjlok, itu kan manajemen emosional juga terguncang gitu. Tiba-tiba rugi, orang takut jual cepet-cepet, tiba-tiba FOMO. Jadi kita bikin beberapa sistem, salah satunya tadi dan juga ada yang namanya stop loss. Jadi tadi buat mencegah yang nyangkut 80%, 70% rugi. Jadi sebelum dia turun jauh, dia akan ke stop dan kejual gitu. Jadi balik lagi dari edukasi itu satu, dari platform itu dua, itu kita ingin coba supaya orang tuh nggak masuk terus kapok, nggak masuk terus kayak FOMO, duitnya habis dan sebagainya. Semoga ini jadi industri jangka panjang. Ya. Oke, berarti kalau dari sisi pedagang atau dari sisi platform sendiri tuh concern juga untuk hal gitu ya, menjaga juga bagaimana para pengguna user itu merasa aman, makanya dengan berbagai macam fitur-fitur yang disiapkan juga gitu ya oleh Mobi. Nah, kalau menjawab tantangan terkait industri ini masih dihadapkan oleh stigma keamanan, kurang transparansi, terus kemudian pasti akan banyak tantangan begitu ya untuk meyakinkan ke pengguna sendiri atau untuk meningkatkan kepercayaan investor. Seperti apa Pak Geoffrey? Ya ini makanya lagi-lagi kita sangat berterima kasih dengan adanya HRO juga. Ya itu memang tadi sih salah satunya untuk solusi transparansi dan keamanan. Jadi memang dari exchanger itu diberi kewajiban atau mungkin misi gitu ya. Untuk kita ini gimana caranya jaga duit investor itu baik ya. Jadi dari OJK juga, dari semua regulasi yang udah dibikin. Jadi dari kita itu dan juga tadi sih mungkin dari aset-aset yang memang boleh diperdagangkan itu kan untuk lagi-lagi mencegah misalnya koin yang tiba-tiba rug pull atau yang mungkin developernya bawa kabur semua uang nasabahnya. Nah itu jadi semua tanggung jawab itu memang salah satu yang kita harus jaga sebagai exchanger ya. Dan semoga dengan adanya regulasi yang terus berkembang, HRO yang makin mature, hal ini mungkin bisa lebih baik buat masyarakat dari segi transparansi dan keamanan. Kalau di Indonesia enggak lah ya case-case kayak gitu ya? Ya, banyak. Makanya untuk dijagain. Untuk dijagain ya. Pak Robi enggak banyak kan ya Pak Robi yang case kayak gitu ya Pak Robi ya? Enggak banyak kan ya? Ada sih. Pasti ada, tapi perlahan-lahan kan semua resiko itu pasti ada. Karena bentuknya adalah digital. Jadi sebagaimana kuatnya kita membuat perlindungan, celah itu selalu ada. Namun harapannya dengan mekanisme pengawasan yang baik, adanya bursa, clearing, custody. Nah penempatan dan lokasinya itu kan nggak lagi ada di satu titik poin sakitnya gitu loh. Jadi ketika satu pedagang melakukan penyalahgunaannya, itu udah resikonya sangat minim. Ada, tapi minim. Karena apa? Penempatan fiat sudah ada di clearing, penempatan aset sudah ada di custody. Sehingga kalaupun mau nakal, nggak senakal-nakal itulah ya Pak. Mungkin beli nasi goreng masih bisa, tapi kalau beli rumah mewah belum tentu ya gitu ya Pak. Nah itu beberapa pengawasan yang sudah dilakukan demikian baik. Nah harapannya dengan regulasi yang baik itu menciptakan ekosistem yang sehat. Ya. Jadi itu yang diinginkan oleh OJK saat ini. Baik, Pak Subani dari Anda seperti apa begitu ya, khususnya posisi Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga dalam sisi regulasi, terus kemudian juga kesiapan ekosistem kripto nasional ini seperti apa sih? Baik, jadi kalau kita compare ya Indonesia dengan negara-negara lain, ini luar biasa Indonesia yang terdepan untuk dalam hal
bagaimana meregulasi kripto, tapi tidak juga membunuh industrinya. Jadi kita hadir semua ekosistem yang ada ini, baik itu dari bursa, lembaga clearing, custody, juga ada asosiasi, ada regulatornya OJK. Itu semata-mata untuk melindungi dana masyarakat atau investasi masyarakat. Itu yang paling pertama. Sehingga kita juga bertanggung jawab untuk tidak mematikan investasi ini, tapi malah melindungi dan membuat investor lebih nyaman lagi. Di kripto ini persaingannya lebih bagaimana Indonesia bisa lebih bersaing dengan negara lain, bukan hanya di Indonesia aja. Karena kripto itu aset global, jadi investor bisa beli di mana aja, bisa beli di negara mana aja. Apalagi dengan kemajuan teknologi, sudah ada banyak aplikasi segala macam, itu kan sudah tidak ada batasan negara. Jadi kita bangun ekosistem kripto Indonesia itu semakin baik, semakin sehat, tadi yang kata Pak Robi, makin dipercaya, bukan hanya untuk masyarakat Indonesia tapi juga investor dari luar. Kita yang mudah-mudahan bisa menjadi bukan hanya tuan rumah di Indonesia tapi tuan rumah di Asia Tenggara, menjadi regional hub. Itu yang kita akan coba tuju. Jadi semua ini kita hadir bukan hanya untuk nasabah yang tadi pertama yang pasti nasabah, tapi juga untuk para pelakunya. Salah satunya pedagang-pedagang yang sudah berizin ini, mereka juga harus comply dengan segala regulasi yang membuat kualitas tata kelola mereka lebih baik lagi. Dan juga memberikan equal playing field buat sesama pedagang. Jadi semakin sehat persaingan perdagangan di Indonesia. Nah, itu mungkin yang memang tujuan kita, supaya Indonesia bisa menjadi tujuan paling tidak di Asia Tenggara untuk tempat perdagangan kripto. Terima kasih. Sangat semakin berkembang semakin baik begitu ya dari isi industri ya. Sebelum kita pindah ke topik selanjutnya Mas Ai, mungkin kalau kita lihat kan beberapa waktu terakhir kan generasi muda ini memasukkan, karena bagian kripto ini banyak yang muda-muda ya Pak Robi ya Pak Jeffrey ya, yang masih muda-muda nih kayak banyak banget. Dan memasukkan aset digital seperti kripto ini ke portonya Mas Ai. Mas Ai ngelihatnya seperti apa sih dalam konteks memasukkan aset kripto sebagai aset diversifikasi? Menurut Mas Ai sendiri apakah memang bisa dipertimbangkan begitu ya? Dan seperti apa kemudian secara aset psikologisnya gitu ya Mas Ai? Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau bisa dipertimbangkan ya tentu sangat bisa dipertimbangkan gitu ya. Kalau prinsipnya investasi itu kan memang harus dimulai sedini mungkin gitu ya. Dan semakin muda usia kita memang nature-nya itu kita harus lebih agresif gitu ya untuk masuk ke instrumen investasi gitu. Tapi di sisi lain yang harus kita jaga adalah manajemen resikonya gitu ya. Bagaimana kita mendiversifikasi instrumen investasi kita, bagaimana kita paham terkait profil resiko kita, lalu kita sesuaikan juga dengan tujuan-tujuan investasinya itu sendiri gitu. Karena setiap instrumen itu pasti punya karakter yang berbeda-beda gitu. Jadi bagaimana kita menginline-kan gitu ya tujuan investasi kita dengan profil resiko kita, lalu dengan instrumen yang ada gitu ya. Nah untuk kripto sendiri mungkin awalnya memang banyak anak-anak muda yang masuk, dan memang kenapa banyak anak muda ya karena secara keuntungan sangat menggiurkan tadi ya Pak Geoffrey dan Pak Robi bilang gitu ya. Ada bisa naik 1000% dan lain sebagainya. Instrumen mana yang bisa seperti itu gitu. Even di saham aja kayaknya susah gitu ya. Tapi memang kembali lagi gitu, kita juga harus tahu gitu ya produk yang kita beli gitu. Dan kita juga jangan semata-mata melihatnya dari sisi keuntungan tadi ya, kita juga dibahas bagaimana kita pahami juga resikonya, bahkan harusnya itu dulu benar gitu ya. Ketika kita tahu resikonya, kita sudah siap dengan segala kemungkinan yang ada gitu ya. Kalau dari sisi keuntungan sih saya rasa harusnya gak usah dipikirin ya, namanya untung pasti semua happy lah gitu kan. Jadi gak usah terlalu dipertimbangkan matang-matang gitu. Tapi kalau dari sisi resiko ini yang harus kita
pertimbangkan matang-matang gitu ya. Nah, tentu dengan perkembangan industri kripto yang ada baik di global maupun di Indonesia, apalagi di Indonesia dengan ekosistemnya yang semakin kuat gitu ya, regulasinya juga semakin bagus gitu ya, tentu harusnya investor atau konsumen merasa jauh lebih aman gitu ya, karena banyak yang mengawasi gitu ya, banyak yang menjaga gitu ya. Berbeda kalau memang kita investasinya di luar gitu ya, yang mungkin secara SRO-nya nggak ada ya Pak ya, regulatornya mungkin ada tapi ya mungkin karakternya beda dengan Indonesia gitu. Jadi sekali lagi tentu boleh menjadi pertimbangan asal kita tahu resikonya dan sesuai dengan tujuan investasi memang dicanangkan oleh masing-masing individu gitu. Oke, baik. Kita akan lihat data selanjutnya ya Bapak-Bapak ya. Ini kita akan, tadi kita sudah lihat secara keseluruhan perkembangan aset kripto seperti apa di tengah kondisi inflasi, nilai tukar yang pastinya terus menjadi tantangan. Terlihat pula bagaimana investor aktif juga mencari alternatif investasi. Nah salah satu topik yang menarik adalah kita membahas terkait mengenai sebuah stablecoin. Nilainya ini dipatok terhadap dolar Amerika Serikat yang belakangan ini semakin populer ya. Kemudian USDT kini juga tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi, tapi juga dianggap sebagai bentuk simpanan digital yang nilainya lebih tahan terhadap gejolak nilai tukar. Nah di sejumlah negara berkembang datanya dengan tingkat inflasi yang tinggi, masyarakat justru memilih menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk USDT sebagai bentuk hedging. Dan kini tren itu juga mulai terlihat tampaknya di Indonesia. Apakah fenomena ini merupakan bentuk inovasi keuangan yang perlu didukung atau jadi potensi resiko ya? Kita lihat dari data ini kapitalisasi pasar stablecoin ini menyentuh sekitar 12% atau 259 miliar dolar di pertengahan 2025 atau meningkat 22% untuk distribusinya. Kemudian USDT juga masih mendominasi, USDC dan juga gabungan stablecoin lainnya di 12%. Data ini juga semakin jelas dengan potensi stablecoin juga sebagai aset digital yang semakin dilirik investor. Nah kita lihat seperti apa ya regulator kemudian melihat perkembangan ini Pak Dino. Ya, stablecoin. Tolong dilihat stablecoin di sini dalam kondisi konteks Indonesia hari ini. Betul, gitu ya. siap Pak. Jadi bahwasanya stablecoin itu belum diakui oleh Bank Indonesia dari sisi kalau dia dijadikan sebagai alat tukar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi kegunaannya sendiri, stablecoin masuk di dalam radar pengawasan OJK. Karena kalau dilihat dari angka-angkanya memang cukup dominan ini. Dan ini menjadi salah satu daftar aset keuangan yang dirilis oleh bursa juga sebagai bagian yang koin yang diawasi oleh bursa. Kalau kita melihat perdagangannya sendiri, OJK memastikan bahwasanya stablecoin ini masuk di dalam monitoring dari bursa, kemudian juga oleh pemantauan oleh masing-masing pedagang. Sehingga untuk melakukan perdagangan itu kita meminta bahwasanya ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Antara lain itu prinsip-prinsip anti money laundering, counterfeit transaction itu juga harus diterapkan. Kemudian penyimpanannya bagaimana, di custody juga diatur. Kemudian bagi kami sebagai pengawas, kami meminta laporan secara rutin kepada para pedagang, kepada bursa, clearing dan custody. Sehingga OJK posisinya adalah semacam helicopter view. Kita bisa melihat nih dari sisi pedagang seperti apa, dari sisi bursa, clearing dan custody. Konteks yang tadi saya bilang ini belum dijadikan sebagai bagian dari kebijakan Bank Indonesia yang memang belum meratifikasi itu sebagai suatu alat tukar gitu ya. Tapi kalau kita melihat dia sebagai nilai alat lindung nilai, iya sudah bisa dilakukan. Dan yang kita perhatikan adalah terutama kepada stablecoin yang memang punya underlying yang legit. Ya, itu sudah bisa diperdagangkan dan itu kita menilainya bahwasanya relatif
volatility-nya lebih stabil dibandingkan dengan koin-koin yang lain. Okay. Ada mekanisme perlindungan konsumennya nggak sih Pak Dino kalau seandainya menyimpan aset di tadi untuk beberapa hal yang tadi dinotis nih sama Pak Dino? Ya, kalau misalnya dari sisi perlindungan di OJK juga sudah ada mengeluarkan POJK, saya agak lupa nomornya, tapi perlindungan konsumennya sudah ada dan itu sudah diatur bahwasanya konsumen yang dilindungi adalah konsumen yang melakukan transaksi di pedagang yang legal, yang terdaftar di OJK maupun di bursa. Jadi itu salah satu syarat yang harus dipenuhi. Jadi kita mencoba mengedukasi kepada konsumen tidak hanya menilai dari asetnya saja. Asetnya itu bisa dilihat dari nilai volatility-nya gitu ya. Kemudian bisa melihat dari white paper-nya seperti apa sih sebenarnya tujuannya, kegunaannya bagaimana gitu. Nah itu kita mencoba edukasi kepada masyarakat untuk paham dulu. Dia mau masuk ke area mana dari transaksi ini. Dan apakah itu tempat dia bertransaksi adalah pedagang yang legal. Kalau memang itu sudah, itu seperti tadi disampaikan oleh asosiasi dan bursa, tempat penyimpanan fiatnya sudah ada di clearing. Tempat penyimpanan asetnya sudah ada di custody. Pedagang sebenarnya nggak pegang apa-apa, kecuali memang asetnya mereka yang mereka perdagangkan ya gitu. Nah itu memberikan semacam keyakinan kepada konsumen, kepercayaan dan keamanan buat konsumen kalau mereka bertransaksi di tempat yang tepat, itu akan menjadi aman buat mereka. Oke, baik. Terima kasih Pak Dino ya. Saya ke Pak Jofri. Pak Jofri, kalau dilihat dari pengguna aplikasi sendiri untuk mereka saat ini yang sudah mulai melirik aset-aset yang mungkin relatively lebih stabil, seperti apa sih gambarannya Pak Jofri? Mungkin data yang menarik saya lihat tadi ya mungkin dari stablecoin sendiri seperti USDT, USDC itu sudah menjadi aset yang nilainya itu buat nilai lindung. Jadi misalnya mereka untung dari Bitcoin, untung dari beli Ethereum, daripada misalnya langsung dijual ke rupiah atau dicairkan ke bank, banyak yang parkir asetnya itu di stablecoin. Hal ini saya lihat lumayan menarik karena tadinya mungkin kalau bicara data, mungkin hanya ya maaf. Mungkin kalau dilihat secara data dari 2023 gitu ya, waktu kita pertama kali rilis juga mungkin hanya 5-10% yang taruh aset lindungnya di USDT, tapi per hari ini itu udah di angka sekitar 30%-an. Naik jadi, berarti ya? Benar, jadi dari yang tadinya kalau jual aset itu ke rupiah, sekarang banyak yang jual asetnya dan dipindah ke stablecoin. Ya kita lihat sih memang kepercayaan terhadap stablecoin itu meningkat pesat di 2025 karena nilainya yang 1:1 ke US dollar itu sudah teruji selama bertahun-tahun dan kalaupun ada sedikit volatilitas itu nilainya kayak sedikit sekali kayak 0,99 something gitu ya. Jadi hampir nggak pernah jatuh di bawah nilai itu. Jadi kita lihat dari segi masyarakat HRO juga udah lihat ini memang legit gitu ya. Dari bursa atau kayak dari AS sendiri juga kan baru nerbitin yang namanya Genius Act. Jadi itu memang regulasi khusus dari Amerika Serikat untuk industri stablecoin dan pemeran-pemeran yang nge-issue si stablecoin itu tersendiri. Jadi karena hal-hal itu udah terjadi kita melihat memang stablecoin ini untuk masalah legitimasinya itu akan bertahan lama harusnya. Angkanya pun naik juga ya dari 10%-an ke 30%-an. Level popularity-nya di Indonesia pun juga seperti itu berarti ya Pak Jofri ya. Jadi orang parkir asetnya banyak di stablecoin. stable Sambil nunggu coin. mungkin mau masuk beli Bitcoin lagi kan parkir dulu gitu. Oke, berarti jelas dong ya bahwa stablecoin bisa jadi jembatan adopsi begitu ya Pak Jofri ya ke dunia nyata. Kurang lebih seperti itu. Berarti ini akan menjadi salah satu choice juga ya untuk investor di Indonesia Pak Jofri dengan adanya stablecoin ini. Tes. Oke, kayaknya. Mungkin saya lihatnya tuh kalau ngomongin investasi yang dengan aset yang bisa eksplosif dari sisi capital gain mungkin tidak ya.
kita lihatnya benar-benar ini lebih ke aset buat defensif. Ya, tadi kan kayak yang katanya Mas Ai, ada aset menyerang, ada aset bertahan. Jadi USDT itu bisa dilihat sebagai aset-aset bertahan. Karena tadi ya dia di-peg ke US dollar, jadi mirip seperti orang ini lagi megang USD saja gitu. Oke, dari asosiasi seperti apa Pak Robiana melihatnya tentang stablecoin sebagai infrastruktur dasar gitu ya bagi transaksi kripto begitu ya, apalagi sekarang popularitinya juga udah mulai naik juga di Indonesia, Pak Robi. Secara asosiasi memandang seperti ini. Ini adalah sebuah terobosan teknologi dari pemakaian infrastruktur yang sebelumnya sudah baik menjadi lebih baik. Ini nggak akan beda dengan dulunya kita US dollar itu belinya di money changer untuk melakukan lindung nilai. Nah, sekarang berubah menjadi aset kripto yaitu bentuknya USDT. Perbedaannya mungkin apa yang bisa kita jadikan sebuah hal yang cukup signifikan di sini. Dulunya kalau kita beli USD itu takut menguning atau takut kelipat atau nomor serinya ketuaan. Atau gambar US dollarnya ada kepala besar, kepala kecil kalau dulu. Nah itu secara nilai malah akan menurun per lembar, per harganya. Namun kalau USDT saat ini bedanya akan jauh lebih ke depannya. Tidak akan menguning, tidak akan kelipat, tidak ada nomor seri, dan tidak ada kepala besar, kepala kecil. Kapanpun dibeli, serinya tetap dengan harga 1:1. Mungkin dari sudut pandang itu untuk melihat di situ. Oke, dari sudut pandang situ kalau asosiasi melihatnya ya. Pak Dino, untuk ke depannya ini seperti apa kemudian OJK mendorong begitu ya masyarakat atau mendorong edukasi pastinya agar tidak salah kaprah juga begitu ya terhadap fungsi dan juga resiko stablecoin seperti USDT ini Pak? Ya, kembali lagi tadi saya sampaikan bahwasanya edukasi, literasi itu memang paling utama. Mereka harus tahu dulu mereka bertransaksi untuk apa. Kalau memang dia untuk investasinya pribadi, tadi seperti disampaikan Pak Ai, mau yang ofensif apa mau defensif gitu kan. Kalau dia hanya untuk konteksnya menjaga supaya nilai asetnya itu tetap terjaga relatively aman, karena ada pemahaman untuk investor itu beda-beda. Ada yang penting aman deh, jangan sampai berkurang, setidaknya nggak turun jauh gitu. Tapi ada juga yang konteksnya adalah benar-benar investment yang ditujukan untuk mencapai gain yang diharapkan. Nah kalau stablecoin tadi karena relatively value-nya adalah stabil, itu dalam jangka untuk lindung nilai, menjaga nilai aset itu memang cukup baik gitu ya. Karena kita bisa, tadi perbandingannya adalah uang kertas sekarang sudah berubah bentuknya stablecoin dalam bentuk digital. Nah cuma memang ada kelemahannya juga. Apa kelemahannya? Kalau lupa apa user ID sama passwordnya, nah itu selesai itu. Ya, kemudian ada juga sisi lain. Sekarang ini cyber threat. Itu banyak sekali di masyarakat ini yang terkena serangan cyber. Karena biasanya karena behavior ya dari para penggunanya. Taruhlah di emailnya diretas, dapat user ID passwordnya. Dia dapat walletnya. Jadi itu juga rentan. Jadi bertransaksi amannya sudah, menyimpannya nggak aman. Nah itu ya bobol lagi gitu kan. Jadi ya nggak guna juga kita nyimpan value aman tapi ternyata dibobol sama phishing, scamming, kemudian ya hacking gitu ya. Nah jadi edukasinya kami itu sampai dengan bagaimana cara mengelola akunnya dan sebagainya. Terima kasih. Baik, kalau dari pedagang concern juga untuk hal ini pastinya ya kan. Makanya kenapa semua atau user itu memilih satu platform karena ada proteksi-proteksi mungkin semacam ini yang disampaikan sama Pak Dino, Pak Jofrey. Kalau dari kami juga itu memang sangat concern yang sangat kita anggap serius ya. Jadi banyak
pengguna itu nggak cuma harus menjaga aset performanya, tapi juga harus menjaga tempat perlindungan dari aset-aset tersebut sendiri. Karena memang itu jujur aja pilihan nasabah masing-masing. Ada yang mau taruh di exchanger, ada yang mau taruh di wallet masing-masing, itu udah pilihan pribadi. Yang penting memang harus paham resiko masing-masing. Nah kalau dari exchanger seperti Mobi sendiri, kita itu memang sudah memiliki pertahanan berlapis supaya tadi misalnya emailnya terbobol. Tapi waktu mungkin mau login ke Mobi, dia harus ada autentikasi fisik, autentikasi biometrik, kode yang ada di HP-nya. Jadi kita ada beberapa layer lah. Apalagi kalau sampai usernya itu mau melakukan penarikan dana, itu lebih lagi kayak level security yang perlu dilewati. Ya. Oke, baik. Sudah dari sisi perkembangan, kemudian dari sisi perkembangan juga sejumlah aset, begitu kita juga sudah bahas. Saya buka kesempatan juga untuk yang hadir di sini boleh tanya, silakan siapa yang ingin bertanya. Nanti saya akan persilahkan langsung bertanya kepada narasumber yang ada di sini. Silakan, yang ingin bertanya boleh tunjuk tangan. Teman-teman silakan yang di sebelah sana, ada yang ingin bertanya? Kalau ingin bertanya langsung saja ambil mikrofonnya yang ada di depan, sudah ditaruh di meja. Silahkan ada yang ingin bertanya teman-teman. Gak usah ragu-ragu, gak apa-apa. Silahkan ada yang ingin bertanya. Ini kayaknya malu-malu semua nih Pak. Nih. Padahal mah udah jago-jagonya semua nih ya kan. Yang di sebelah sini ada yang ingin bertanya? Masih ragu-ragu, masih bingung. Aku persilahkan loh kalau yang ingin tanya. Silahkan yang di belakang ada yang mau tanya? Oke, masih ragu-ragu, masih senyum-senyum padahal pengen tanya sebenarnya Pak Dino tuh yang di belakang tuh, cuman masih ragu-ragu. Oke, kita lanjut aja deh ngobrol ya. Kalau dilihat saat ini nih mungkin Pak Subani mungkin bisa melihat dari sisi sistem tadi kan, kemudian juga dari sisi level keamanan gitu ya. Bursa sendiri melihatnya sejauh ini seperti apa ekosistem kripto secara keseluruhan di Indonesia? Ya, kalau tadi seperti yang saya pernah sebutkan bahwa memang ekosistem kripto Indonesia ini udah jauh luar biasa dan bila di-compare sama negara lain pun udah sangat maju dalam hal juga kerangka regulasinya udah sangat komplit. Tentunya dunia kripto ini apalagi teknologi terus berkembang, jadi regulasi pasti akan selalu di depan akan banyak lagi penguatan-penguatan. Kami siap apapun yang nanti instruksi atau regulasi yang keluar dari OJK kami akan terapkan Pak. Tapi memang ini tadi kebetulan Pak Dino juga menyebutkan walaupun ekosistem ini sudah cukup baik, regulasi sudah ada cukup baik, sistemnya juga sudah cukup baik, para pedagangnya juga sudah menerapkan segala sesuatunya cukup baik. Namun tidak ada risikonya, itu karena yang paling pertama untuk kita menjaga keamanan ini adalah dari kita sendiri, dari investornya. Ini yang kadang-kadang dan bukan kadang-kadang, kebanyakan dari kelalaian para pengguna akun atau pemilik akun yang tidak hati-hati dalam menyimpan password, membagikan informasi, apapun bisa menjadi resiko ketika kita tidak memahami bagaimana pengamanan ini. Jadi kalau asosiasi pihak OJK juga kami dari bursa juga terus-menerus memberikan edukasi bahwa ini kembali ke diri kita dulu sendiri. Kita first line of defense-nya itu di kita. Kami perangkat kita siapkan perangkat regulasi, perangkat sistem segala macam, tapi kalau jebolnya itu di kelalaian dari nasabahnya itu sama aja bohong. Dan itu yang susah kita kontrol. Jadi memang
ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Selalu hati-hati, jangan ceroboh, jangan lalai. Itu sih yang memang banyak sering kali terjadi. Sederhana tapi itu paling banyak yang terjadi. Itu mungkin dari himbauan dari kita. Baik, kembali saya buka lagi untuk sesi tanya jawab. Yang ada yang ingin bertanya? Silakan tunjuk tangan yang ingin bertanya. Masih malu-malu, masih belum. Nanti aku tungguin loh ini sampai malam ya, sampai ada yang nanya. Ada yang ingin bertanya sebelah sana? Yang di sini ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ingin bertanya, nggak ada masalah, di situ ada mikrofon di depannya. Mungkin ada yang pengen ketahui gitu ya. Dan mumpung kita sudah mengumpulkan ekosistemnya di sini gitu ya, bisa mungkin ditanyakan apa keresahan dari teman-teman semua. Ada? Saya senang ini. Kenapa Pak? Artinya edukasi kita udah nyampe. Akhirnya udah berhasil ya Pak Dino. Tepuk tangan dong buat Pak Dino. Karena sudah kayak udah all clear ya. Semuanya sudah jelas ya. Oke, kalau gitu saya boleh deh nih. Saya ke Pak Robi juga. Pak Robi, kalau dilihat sekarang langkah mungkin yang didorong gitu ya. Untuk dari sisi regulator juga, asosiasi pelaku industri. Agar pertumbuhan aset kripto ini lebih berkelanjutan. Nah ini seperti apa Pak Robi? Asosiasi percaya pertumbuhan kripto itu ke depan akan jauh semakin lebih baik. Langkah-langkah sekarang bersama dengan SRO, ada Bursa Clearing Custody dan OJK, kita lagi membentuk harmonisasi kebijakan antar lembaga mungkin Mbak. Jadi sebelumnya mungkin sudah disampaikan dengan Pak Dino, yaitu OJK sebagai pengawas, juga ada SRO-nya melakukan penyimpanan dan pengamanan aset. Kemudian koordinasi antar lembaga sehingga tidak miskomunikasi. Bagaimana dengan hubungan kerjasama dengan aparat penegak hukum, di situ ada Kejaksaan Agung, di situ ada PPATK terkait monitoring transaksi dan dalam hal pencucian uang ataupun pendanaan teroris, dan lembaga-lembaga lainnya. Sehingga seperti Pak Dino sampaikan, agar program literasi dan edukasi bukan hanya di sisi kepada penggunanya saja, tapi antar lembaga juga bisa saling terkoneksi satu sama lainnya. Sehingga ketika ada sebuah masalah yang timbul, alarmnya itu bunyinya bareng. Misalnya dari adanya sebuah tindakan kejahatan nih, dari kepolisian bunyi, kalau koneksinya itu tidak terbentuk, maka mungkin OJK tidak mengetahui apa-apa, ataupun dari Bursa belum mendapatkan informasi, ataupun PPATK belum dapat. Nah, dengan adanya kolaborasi antar lembaga ini, ketika satu indikasi tersentuh, maka ini semua akan terkoneksi dan saling mengingatkan. Sehingga pelindungan terhadap seluruh pengguna yang ada di Indonesia menjadi jauh lebih aman. Mungkin itu. Oke, itu salah satu inisiasinya begitu ya. Dari Pak Dino sendiri melihatnya seperti apa sih kalau tadi stepnya sampai pembenahan begitu ya. Step kelanjutan untuk si crypto industry ini akan seperti apa dan langkah apa nanti kontribut OJK di dalamnya juga begitu ya, supaya nanti akan lebih lekat lagi hubungannya dengan asosiasi, dengan user dan juga pastinya pedagang begitu ya, para pelaku pasar, Pak Dino. Ya, seperti tadi saya sampaikan di OJK itu sudah ada roadmap. Fase pertama itu 2024-2025 itu fasenya adalah untuk penguatan fondasi pengaturan dan pengawasan. Jadi itu dulu. Kenapa? Kita tadi seperti saya sampaikan, kita pengennya smooth landing, tidak ada gejolak di market. Dan kemudian kita coba melihat apa nih yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita sempurnakan. Kami bekerja sama dengan Bursa Clearing Custody dan para pedagang asosiasi juga kami libatkan. Sehingga akhirnya sekarang ini kami sudah punya beberapa catatan yang akan kita benahi di fase 2, 2026-2027, yaitu menyangkut akselerasi pengembangan dan penguatan.
Konteksnya ini adalah pembentukan infrastruktur pasar dan tata kelola yang lebih kuat lagi. Makanya tadi saya sampaikan salah satunya itu adalah penerapan nanti single ID, kita harapkan bisa kita masukkan ke dalam program kita. Dan kemudian di fase ketiga 2027-2028 ini fasenya kita akan coba take off dengan pendalaman dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah ini kita sudah mencanangkan kita akan mencapai persaingan global itu di 2028. Jadi ya untuk mempersiapkan arah itu pondasinya harus beneran kuat. Ya, kita berharap bahwasanya ya, edukasi literasinya kita juga semakin meningkat karena kalau kita lihat dari indeksnya sementara ini masih belum terlalu baik karena memang saya nggak tahu memang nilainya kecil atau karena sekarang indeksnya ini masih tercampur dengan sektor yang lain gitu ya. Untuk lembaga jasa keuangan lain, aset kripto itu masih masuk di indeks lembaga jasa keuangan lain. Itu masih tercampur dengan koperasi, dengan pos, kemudian dengan lembaga penjaminan, lembaga keuangan mikro, jadi masih banyak. Mudah-mudahan nanti indeks ke depannya bisa lebih spesifik khusus untuk aset kripto sehingga kita bisa tahu seberapa besar sih sebenarnya indeks untuk aset kripto ini. Nah, selain pendalaman dan pertumbuhan berkelanjutan yang menuju global 2028 itu kita tadi seperti saya sampaikan menciptakan ekosistem yang kita saling bergandengan tangan gitu ya. Dan kita mencoba untuk melakukan pengawasan yang komprehensif berbasis resiko. Kemudian kalau infrastrukturnya tadi sudah kuat, tata kelola di para pelakunya sudah cukup kuat, inovasinya juga harus bertanggung jawab. Seperti kelihatan saat ini inovasi itu sudah, kripto ini sudah mulai berkembang kemana-mana nih gitu. Dan harus terintegrasi. Pemanfaatan blockchain sekarang ini barusan ada PP yang dikeluarkan ya. Apa itu? PP terkait dengan blockchain bahwasanya Indonesia sudah meratifikasi blockchain untuk pengembangan. Kemudian Web3 juga sekarang sudah mulai merambah. Nah, cuma ini Web3 kita perlu lebih hati-hati lagi karena ini resikonya nanti ada di konsumen nih. Iya. Bahayanya di sana. Tapi nggak apa-apa, kita tetap edukasi terus. Ya. Nah, kemudian perlindungan konsumen serta integritas pasar. Ini yang menjadi tujuan utamanya kami. Kalau integritas pasar sudah terbentuk, kemudian saya yakin pendalaman dan pertumbuhan transaksi di kripto ini pasti akan melejit nantinya. Makasih. Baik, wah roadmap-nya udah jelas begitu ya. Mau smooth landing tapi sudah lagi take off ya Pak ya. Bukan siap take off lagi ya Pak. Sekarang udah take off nih Pak Dino. Oke Pak Jofri, tantangan ke depan akan lebih banyak lagi begitu ya. Pasti dari para pelaku pasar, pedagang juga mempersiapkan sejumlah strategi gitu ya. Untuk benar-benar aset kripto ini adalah sebagai sebuah aset opportunity gitu ya. Bukan cuman numpang sementara gitu ya, lagi gain abis itu selesai gitu. Nah ini seperti apa nih peran dari pedagang sendiri, pelaku pasar sendiri Pak Jofri? Ya tadi kan kita lihat dari data juga mungkin dari segi kayak volume perdagangan aset kripto itu masih 1/5 saham ya. Semoga di 2028 bisa sebelah-sebelahan. ya. Jadi dari kita sih kita sama-sama memajukan industri ini. Untuk sekarang dari segi perlindungan nasabah, dari segi nasabah individu retail, sepertinya sudah berada di level yang cukup mature setiap harinya. Semoga nanti ke depannya mungkin ini titip pesan ke institusi juga, ke pihak-pihak mungkin yang kita lihat untuk sekarang belum terlalu disupport untuk memiliki atau berpartisipasi di investasi aset kripto atau trading aset kripto ini bisa jalannya bisa dibukakan di roadmap selanjutnya juga. Baik, langsung ngomong ya ke regulatornya, langsung didengar di sini ya. Pak Subadi, dari Anda seperti apa begitu ya? Karena tadi diajak semua bergandengan tangan karena memang ini membutuhkan support dari semuanya begitu ya untuk
mendukung juga tadi rencana roadmap-nya OJK dan juga mendukung pertumbuhan aset ini secara keseluruhan ke depan, Pak Subani. Setuju, 100% setuju bahwa kita mesti bergandengan tangan. Jadi segala pihak di ekosistem kripto ini mesti sangat erat dan tadi yang Pak Robi juga telah mention kalau ada kejadian sesuatu semuanya alarmnya bunyi. Jadi kita harus selalu saling koordinasi karena semuanya terkait pasti. Jadi baik itu juga nanti dengan lembaga-lembaga yang tadi dimention, apakah itu aparat penegak hukum dan lain-lain, lembaga pemerintahan segala macam, kementerian itu sangat dibutuhkan untuk bisa kita saling bergandengan tangan. Nah itu akan menciptakan industri kripto ini semakin sehat dan lebih sustain. Lalu harapannya ke depan ya tentunya kita mempunyai harapan yang positif. Tapi kan memang kripto ini tidak terlepas dari keadaan global, makroekonominya seperti apa. Jadi kita harapkan juga baik-baik saja. Seperti tadi Mas Hai bilang kemarin ada perang tarif, lalu ada perang antar negara, itu memberikan sentimen yang negatif kepada ekonomi juga terhadap di kripto industri. Jadi kita harapkan itu tidak terjadi lagi. Itu mungkin, terima kasih. Baik, kita hampir di penghujung, belum di penghujung, baru hampir di penghujung begitu ya. Mungkin saya minta closing statement untuk seluruh diskusi kita hari ini. Dan harapannya ke depan juga akan seperti apa untuk aset kripto. Mungkin bisa dimulai dari Pak Dino dulu, silakan Pak. Ya, terima kasih. Message dari OJK, industri aset kripto saat ini sedang dalam momentumnya yang penting untuk bertumbuh dan OJK berkomitmen untuk menghadirkan pengawasan yang adaptif, inklusif dan berbasis resiko, tapi tetap memastikan inovasi untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Kolaborasi yang erat antar regulator, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan para pihak yang terkait lainnya, kami percaya bahwasanya Indonesia dapat menjadi ekosistem digital yang kuat dan terpercaya di tingkat regional. Dan harapannya kita di 2028 kita bisa take off untuk bisa bersaing dengan industri global. Terima kasih. Baik, Pak Jofri. Ya, kalau dari saya sendiri mungkin dari sisi pedagang itu lagi-lagi sama sih fokusnya di edukasi ke pengguna dulu, keamanan pengguna. Mungkin message buat user-user ya, jangan lupa take profit, jangan lupa manage resiko. Jangan lupa mungkin tadi ya hedge asetnya mungkin di kalau di kita ada 2 stablecoin sebenarnya. Ada di USDT atau ada juga di ada satu lagi Pak, yaitu namanya XAUT. Itu dari tadi ada gambar di situ. Itu stablecoin berbasis emas. Tapi juga dari segi roadmap tadi ya. Jadi semoga dan mungkin message-nya mirip dengan Pak Robi, semoga peraturan itu dibuat nggak cuman untuk kayak kita bilangnya kayak melimit suatu pergerakan tapi juga mendukung inovasi. Ya, jadi mungkin nanti dari tadi kan mungkin stablecoin dilihat sebagai sesuatu yang hanya hedging aset, mungkin kedepannya bisa lebih open juga buat explore other aplikasi lah dari stablecoin ini. Baik, dari bursa dari CFX Pak Subani. Singkat aja, pesan dari kami adalah tolong untuk memakai platform yang dari pedagang yang telah berizin. Di saat ini ada 20 PAKD, pedagang aset keuangan digital yang bisa dilihat di website kami juga, cfx.co.id. Lalu juga bertransaksi aset yang masuk daftar aset kripto. Ini juga informasinya dapat dilihat dari website kami juga. Jadi jangan sampai bertransaksi di platform yang tidak berizin karena itu nanti kami susah membantu bila ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Itu pesan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subani. Dari Pak Robi. Kalau dari saya
harusnya kita lebih sering-sering ngopi lagi di CNBC agar Siapa? literasi dan edukasi kita terus berjalan sesuai program kerja kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi. Mas Ai silakan. Kalau dari saya mungkin ya untuk investor ya harus lebih bijak lah. Jadilah investor yang lebih bijak. Karena kalau regulasinya udah bagus, perlindungan konsumennya udah bagus, bursanya udah oke, lakunya juga udah semakin inovatif. Kalau investor yang nggak bijak juga akan jadi percuma. Karena ujung tombaknya di investor atau di konsumennya gitu ya. Jadi harus lebih bijak, harus lebih manage resikonya dengan baik. Dan mindsetnya jangan cuan aja tapi juga bagaimana lebih paham dengan apa yang dibeli dan diinvestasikan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk para narasumber saya pada pagi hari ini. Insight-nya luar biasa. Kita jadi tahu ya, kita jadi update juga seperti apa sih industri terkini di kripto. Masa depannya juga seperti apa. Dan ternyata concerns dari regulator, kemudian dari bursa, dari asosiasi, dan para pelaku juga bersama-sama begitu ya, ingin bertumbuh bersama juga dengan aset kripto di Indonesia. Jadi orang semua sudah punya banyak pilihan untuk aset alokasi investasi, cryptocurrency pun juga ada part dan ambil bagian di sana. Tapi kita membutuhkan edukasi berkelanjutan pastinya untuk bisa menjadi investor yang bijaksana ya Mas Ai ya. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk Coffee Morning pada pagi hari ini. Dan insight-nya juga luar biasa. Pak Dino terima kasih, Pak Robi thank you, Pak Geoffrey thank you, dan juga Pak Subani, Mas Ai thank you so much sudah menghidupi diskusi pada hari ini. Dan kita berharap masa depan aset kripto ini bukan hanya aman tapi juga tumbuh dengan sehat. Tidak hanya cepat tapi sehat ya. Coffee Morning hari ini dipersembahkan oleh CNBC Indonesia dan Cuap-Cuap Cuan serta didukung oleh Mobi. Terima kasih banyak untuk Mobi yang sudah mendukung penuh terselenggaranya acara pada hari ini. Terima kasih untuk para narasumber hebat yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman, dan untuk seluruh Cobat Cuan yang hadir memeriahkan acara hari ini. Kalian luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini ya. Well, sampai jumpa di Coffee Morning berikutnya. Maria Katarina pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.